Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abid dari kelompok A1144 UG1 dengan NIM A11 2024 15597. Kali ini saya mau mempresentasikan hasil proyek saya yaitu pembuatan Postman Lite Client API, REST API. Jadi saya pertama-tama akan demonstrasi terlebih dahulu. Misalkan di sini buat kita request get terlebih dahulu ya. Di sini adalah saya menggunakan JSON placeholder. Misalkan kita jangan pakai ID dulu. Kita buat di sini post terlebih dahulu. Maka kita klik send, apa yang akan muncul? Maka dari API-nya akan mengirim respons ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini kalau misalkan get, lalu kesimpan langsung ke bagian history dengan keterangan 200. Lalu misalkan kita di sini coba menggunakan post, misalkan ID-nya adalah 1, lalu kita mau menambahkan data ya, mengganti datanya. Di sini adalah menggunakan body. Misalkan title-nya kita ubah di sini. Title-nya kita ubah. Lalu dunia. Lalu keterangan body-nya kita ubah tes 1 2 3 seperti ini. Lalu kita send, apa yang akan kita dapatkan responnya. Oh, maaf karena 404 not found. Oh, di sini harus post terlebih dahulu ya. Kan soalnya kita belum menggunakan put sama patch. Jadi di sini kita masih post, kita istilahnya menambahkan data. Kita coba send. Maka muncul seperti ini ya. Lalu kalau misalkan kita coba di sini menggunakan put. Di sini baru kita inputkan ID-nya. Misalkan seperti ini. Kita ID-nya coba 2 ya. Lalu put di sini akan mengganti keseluruhan data dan ID-nya di sini berdasarkan 2. Harusnya 2 di sini. Tadi karena masih 1, coba kalau 2 ya. Nah, 2 loadingnya seperti ini. Lalu kalau misalkan patch, kita coba misalkan 2 ini terus kita ubah title-nya. Jadi hello world seperti ini. Maka hasilnya adalah hello world seperti ini. Mengupdate data ya. Lalu misalkan kita delete saja sekarang. Delete nggak berhubungan dengan body, langsung aja. Lalu inputannya adalah hasil responsnya, maksudnya itu adalah kosong. Seperti itu. Dan di sini bisa ada fitur save dan juga save as ya. Kalau misalkan save as, kita bisa save-nya ke dalam pilihan collection seperti ini. Misalkan tadi kan ambil get ini, tadi kan pernah. Nah, tinggal misalkan di save saja atau save as saja. Seperti itu. Lalu pada bagian tadi kan history sudah kesimpan semua ya. Berupa ada waktunya juga dan keterangannya ya. Lalu di sini kalau mau menambahkan lagi bisa. Nama requestnya apa misalkan. Coba lagi seperti ini. Kita simpan. Nah, ini mau menggunakan apa tinggal di save. Lalu kita coba kalau misalkan menggunakan environment ya. Jadi di sini kita coba kalau misalkan environment kita ganti ya. Di sini bisa menambahkan tambah environment seperti ini, lalu tinggal masukkan saja key variabel yang akan diganti dan URL-nya.
JSON placeholder. Jadi kita coba JSON placeholder ini, jadi nanti tidak perlu inputan JSON placeholder lagi. Kita cukup pakai base URL saja, tapi jangan lupa kurung-kurang ya, base URL seperti ini. Ya kan kita post. Tadi cuma sampai .com aja ya, karena kan bisa aja bukan post, mau ambilnya yang lain gitu kan. Dan seperti ini kan post. Nah, klik saja. Misalkan ambil yang satu seperti ini. Kita get aja, send. Pastikan URL benar dan koneksi internet aktif. Karena tadi belum pilih, malah environment masih lokal ya. Ini contoh errornya aja tadi. Ini nanti saya akan jelaskan kalau misalnya errornya error menghubungi server, pastikan URL benar seperti itu ya. Nanti ada pada bagian codingannya. Nah, ini tadi kan kita cobanya yang coba, karena lokal tadi kan nggak kita inputkan apa-apa. Nah, ini kita coba gitu. Misalkan ya sudah kita save aja gitu. Atau save as nanti seperti itu. Dan ini bisa melakukan ekspor dan juga impor dan juga ekspor. Kan ekspor, nah seperti ini ya. Oke, jadi terus kita langsung ke bagian penjelasan codingan saja ya, dan struktur folder. Oke, lalu pada bagian folder seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke anti-gravity ya. Saya lebih nyaman menggunakan anti-gravity. Saya di sini menggunakan Electron. Dan juga saya pertama-tama jelaskan struktur foldernya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan Electron dan juga TypeScript. Kemarin sempat ditanyain sama Pak Fahri ya, kenapa milihnya TypeScript dibanding SQLite, padahal kan sama-sama diajarin. Tapi saya lebih pahamnya di TypeScript. Nah, di sini Electron adalah fungsinya nanti sebagai jembatan ya, yang menjembatani. Jadi di sini Electron adalah struktur folder di sini. Jadi di sini folder Electron itu adalah yang menjembatani tugasnya nanti yang menghubungkan dari web ke menjadi desktop. Kalau SRC ini isi foldernya adalah components di sini adalah UI-nya, bagian UI. Jadi SRC ini kan ada terbagi menjadi UI dan juga logika pemrogramannya, logika berjalannya aplikasi ini. Komponen di sini isinya adalah UI-nya, HTML, errors itu nanti kalau tampilan errornya ya. Models di sini adalah sebagai blueprintnya. Di tiap-tiap ini ada, nanti saya jelaskan. Repository adalah yang bertugas menyimpan format JSON-nya ke dalam harddisk laptop. Service di sini adalah logika pemrogramannya. Lalu utils di sini adalah alat bantu tools ya, jadi JSON formatter dan juga variable resolver. App.ts-nya itu nanti yang sebagai penghubung antara semuanya ya. Nanti larinya mau kemana, itu app.ts. Oke, jadi langsung aja kita ke Electron. Electron main.ts di sini adalah fungsinya yang
sebagai membuat window. Jadinya tadi kan browser, terus kita buat window dengan width-nya segini, height-nya segini. Web preferences dan juga berarti web security-nya kita false kan. Jadi di sini adalah ada keterangannya disable course dan seperti itu. Jadinya langsung API, kita nembak API dan tidak ada masalah karena web security-nya kita matikan. Ini adalah lanjutannya ya. Read file content, ada write file content, check if file exists. Seperti itu. Dan kalau misalkan pada bagian preload.ts-nya ini adalah sebagai analoginya seperti satpam. Sebelum dimasukkan ke harddisk laptop, jadi di sini adalah yang mengamankan ya. Jadi apakah nanti tuh yang terkirim ke harddisk itu apakah aman? Jadi di sini ada get path, terus read file, write file, file exist, dan begitu. Itu pada bagian folder elektron. Lalu pada bagian folder SRC, kita masuk ke SRC. Kita mulai dari bagian sini saja dulu ya. Model di sini kan tadi kan adalah blueprintnya. Jadi kalau misalkan API request tuh yang request tadi tuh, nah ini isinya ada apa aja pas nge-request gitu kan. Di sini kan kita ada HTTP methodnya, ada yang get, post, blueprintnya seperti get, post, put, delete gitu. Terus habis itu ada fetch. Lalu export interface API request, tadi kan ID-nya adalah string, name-nya berupa string, methodnya HTTP method, yang HTTP method ini, lalu URL string, headers-nya record string. Jadi kan headers-nya ada dua ya, di sini ada key sama value. String, body-nya string, collection ID-nya string. Ini yang bagian response, tadi kan ada status text, header, body, duration ms. Duration ms itu karena ada durasi waktunya, terus size-nya, keterangan size. Ini size ini, time-nya ini tadi kan. Lalu pada bagian collection ada ID, name, sama request. Collection kan ini. ID, name, request. Collection ada bagian ID, ada name-nya, collection, job collection, seperti itu. Lalu pada environment ada ID, name, sama variabel. Pada bagian environment ini. ID, name, sama variabel. ID-nya, terus habis itu name-nya sama variabelnya. Lalu pada bagian history.entry juga ada ID, timestamp, sama request dan juga response-nya seperti itu. Kita lanjut kepada bagian folder repositories ya. Repositories di sini ada collection repository yang nantinya itu tugasnya menyimpan ke hard disk. Ini ada collection.json dan juga environment.json pada bagian ini. Story.json kemarin sempat ditanyakan oleh Pak Fahri ya. Kemarin saya nggak bisa jawab, jadinya bikin video. Story.json itu ternyata masuk ke hard disk laptop, karena kemarin saya coba-coba di sini kan nggak ada history.json dan saya letakannya belum tahu ada di mana. Ternyata kan cukup seperti ini aja. Pada bagian itu kan kesimpan di folder, pada bagian pathnya itu ada di hard disk laptop. Jadi tinggal seperti ini aja ya. Add data REST API client desktop. Ini kita biar cepat aja, langsung foldernya berada di pada bagian update, app data, roaming, dan juga REST API client desktop. Di sini muncul ada history.json, environment.json, collection.json. Ini yang tersimpan pada hard disk laptop. Ini tadi kita send, yang restory kan ada request dan juga responnya, bagian get atau apanya seperti itu. Lalu pada bagian services itu logika pemrogramannya ya. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari request service ya.
Sini palingnya awal dulu. Di sini kita import, ada banyak itu kan model API request gitu-gitu. Jadi pertama yang dilakukan adalah resolve environment variables in URL, headers, dan body, lalu validate URL apakah ini jadinya URL tidak boleh kosong seperti itu. Atau kalau misalkan missing HTTP-nya, otomatis menambahkan HTTP seperti ini. Dan juga throw new validation error kalau misalkan formal URL tidak valid. Lalu yang ketiga ada set timeout using abort controller. Di sini saya setnya kan 10 detik sesuai dengan yang ada di tutorial Kulino ya. Lalu di sini formulate request options. Jadi ada methodnya tadi kan, terus habis itu headersnya, requestnya berupa opsinya apa gitu. Itu jadi selanjutnya aja. Di sini read response body as raw text. Jadi responsnya body itu as raw text ya. Dan juga ada calculate body size in bytes, kan ada kalkulasikan body size, dan juga extract response headers seperti itu. Ya, responsnya kan ada ini sama size bytes, duration ms seperti itu. Store in history, kita simpan di dalam history. Await this history service add entry seperti itu. Ini nanti penghubungnya adalah app.ts ya, jadi habis dari request nanti kita masuk ke history, tapi nanti saja kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah jika network error, gagal mobile server, request timeout setelah ini. Nah, ini adalah fallback status teksnya. Kalau misalkan 200 itu oke, 200 itu created, dan lain-lain. Dan selanjutnya. Lalu kita pada bagian environment ya. Kita lihat environment service-nya, logika environment-nya. Jadi di sini ada get all, get active ID, seperti itu. Ini adalah resolve environment variable matching variable inside the string. Maksudnya variabel yang kurawal-kurawal gini. Seperti itu. Lalu kita lanjut kepada bagian history service ya. History service di sini adalah max limitnya 50 service history-nya. Jadi history itu cuma menyimpan sampai 50 history saja. Lalu ini menggunakan deep copy kan, snapshot request sama respon, API request, API response, JSON.parse, JSON stringify, request dan response. Jadi ini yang permanen menyimpannya gitu loh. Seperti ini. Dan juga limit maksimum 50. Lalu pada bagian collection service, logika service collection-nya ini sama saja, ada get, post, put, seperti itu. Lalu ada create collection, habis itu ada apa lagi, check duplicates name, dan juga buat rename collection-nya seperti itu. Nah, ini adalah import collection from a JSON file. Lalu kita lanjut ke utils-nya. Ini kan buat JSON formatter ya. Jadi menyimpannya dalam bentuk JSON. Kita pakai alat bantu jadi format JSON seperti ini. Lalu variabel resolver seperti ini, variabel. Lalu pada bagian komponen di sini adalah HTML-nya ya. Collection kalau misalkan, nah ini adalah ada clear history, ada export collection, ada import collection, bagian HTML-nya seperti ini. Kalau misalnya rename collection gimana, delete collection seperti itu.
Lalu pada bagian environment juga sama sih, HTML aja. Juga request editor, kalau misalkan kita request, itu kan pada bagian editornya, HTML tampilan UI-nya seperti ini. Dan juga simpannya data itu juga sebenarnya dari sini juga. Ini buat menampilkan responsnya seperti ini. Lalu pada bagian error, kalau misalkan errornya terjadi karena network, kalau misalkan validation error karena penggunanya, seperti itu. .ts ini adalah sebagai penghubungnya, perantaranya mau nanti dikemanain gitu. Lalu setelah itu jadi di sini kalau misalkan pertama, kalau dianalogikan pertama itu kan, pertama yang akan diterima adalah pertamanya request editor ya. Request editor ini melempar ke bagian jadi pertama kalau misalkan kalau dianalogikan request editor ini pertama mendapatkan data dari request editornya itu, lalu melemparkannya ke app.ts. App.ts di sini melemparkannya lagi ke bagian services tadi request, karena kan kita request terlebih dahulu, lalu menyimpannya ke bagian history, environment-nya terlebih dahulu. Environment menggunakan apakah ya, lalu habis itu menyimpannya ke history service. Tadi kan collection juga, terus habis itu history service. Setelah itu melemparkannya lagi ke response viewer. Jadi tadi setelah request kita ada melakukan response, ditampilkannya seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.